Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Dian yang berjaga di Klinik Pasundan pada siang hari ini. Baik Bapak, selanjutnya di sini saya ingin memastikan dari identitas Bapak terlebih dahulu ya Pak. Bapak namanya siapa Pak? Budi. Budi. Saya izin sambil mencatat ya Pak. Ya. Usianya berapa tahun Pak? 42. 42 tahun. Untuk jenis kelaminnya laki-laki ya Pak. Lalu untuk alamatnya tinggal di mana Pak? Di Kabupaten Indramayu. Indramayu. Untuk sukunya apa Pak? Jawa atau Sunda? Sunda. Sunda. Bapak pendidikan terakhirnya apa Pak? SMA. SMA. Bapak apakah sudah menikah sebelumnya? Sudah. Baik Bapak, di sini kita akan melakukan pengambilan spesimen, di mana nanti mungkin agak sedikit kurang nyaman karena akan sedikit mensayat di daerah telinga Bapak untuk dilakukan pengambilan spesimen. Tapi tenang saja, saya akan meminimalisasi hal tersebut. Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik Bapak, sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal terlebih dahulu ya Pak. Bapak sebelumnya pernah mengalami infeksi di daerah telinga atau tidak? Bapak ada gangguan pembekuan darah? Bapak ada di gusi atau di hidung mudah memar atau mudah mimisan gitu Pak? Tidak ada ya Pak. Bapak jika tidak ada terhadap kontraindikasi ini, kita akan melakukan prosedur selanjutnya. Di sini saya akan menyiapkan alat dan bahan terlebih dahulu dan mencuci tangan dalam langkah WHO. Baik, selanjutnya di sini kita akan melakukan persiapan alat dan bahan, di mana kita persiapkan yaitu terdapat bunsen burner, lalu korek api, lalu terdapat alkohol 70%, lalu terdapat kapas, kasa, lalu piring kayu dan porsep, terdapat label nama, lalu ada pulpen dan ada gelas objek dan label. Setelah itu dan dimana kita akan menyalakan terlebih dahulu dari bunsen burnernya. Di sini sudah dinyalakan. Selanjutnya kita akan membersihkan slide menggunakan kapas yang sudah dibasahi alkohol 70%. Setelah itu kita buang ke tempat sampah medis. Setelah itu kita akan melakukan pembakaran pada gelas objek menggunakan api. Jika sudah, kita letakkan ke dalam rak. Tunggu sampai dia mengering. Setelah itu, jika sudah, kita akan melakukan pemberian label atau pemberian pulpen penanda untuk pengambilan spesimen. Yang pertama kita buat 3 lingkaran. Yang pertama ini untuk telinga bagian kanan, lalu yang kedua telinga bagian kiri, dan yang ketiga bisa untuk dilakukan pengambilan spesimen di bagian lesi. Dan kita beri tanda untuk kiri dan kanan dan untuk lesinya. Setelah itu kita akan beri nama dari gelas objeknya menggunakan label nama. Kita tempel. Jika sudah, setelah itu kita akan melakukan kita letakkan dari gelas objek yang sudah dipersiapkan ke dalam rak. Setelah itu di sini kita akan mencuci tangan 6 langkah WHO dan menggunakan handscoon. Menentukan terlebih dahulu dari lokasi yang akan dilakukan pensayatan. Setelah itu kita akan melakukan pembersihan terlebih dahulu menggunakan kapas. Kita bersihkan terlebih dahulu. Setelah itu kita buang ke tempat sampah medis. Setelah itu kita akan melakukan pensayatan menggunakan needle holder. Kita akan menjepit terlebih dahulu bagian telinga kanan, yaitu menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Kita jepit sampai dia tidak ada warna merah atau warnanya menjadi pucat. Setelah itu kita akan mensayat di bagian telinganya dengan panjang 5 dan kedalaman 2. Setelah itu kita putar 90 derajat. Selanjutnya di sini kita akan membuat sayatan di telinga kanan, di mana kita akan mencubit terlebih dahulu pada daerah telinga menggunakan jari telunjuk dan ibu jari. Setelah itu kita akan melakukan sayatan sepanjang 5 cm dan kedalaman 2. Setelah itu jika sudah kita akan putar 90 derajat. Setelah itu kita ambil dari bubuknya, kita letakkan ke dalam objek gelas yang sudah diberi tanda di lingkaran bagian telinga kanan secara merata. Setelah itu kita letakkan. Selanjutnya di sini kita akan mengambil spesimen yang kedua di bagian telinga kiri.
Bapak, kita akan melakukan pengambilan spesimen di pihak kiri. Setelah itu kita akan mencubit terlebih dahulu bagian telinganya sampai dia memucat. Setelah itu kita ambil needle holder, kita lakukan sayatan sekitar 5 dan kedalaman 2. Setelah itu kita akan memutar 90 derajat. Setelah itu di sini kita akan meletakkan ke dalam objek glass yang sudah diberi label secara melingkar. Setelah itu kita pastikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengambilan spesimen, kita beri dari plester untuk memastikan tidak ada pendarahan di telinga pasien dan berikan kenyamanan kepada pasien. Setelah itu jika sudah, kita akan melakukan pengambilan spesimen yang ketiga, yaitu di bagian lesinya. Jika tidak terdapat lesi, kita bisa mengambil di bagian lutut dan ada beberapa cara untuk mengambil dari spesimen lesi. Jika lesinya batasnya tegas, kita mengambil di bagian sisi-sisinya. Jika lesinya tidak tegas, maka kita mengambil dari bagian tengah, dan jika lesinya dia nodular, kita mengambil di bagian tengahnya. Di sini kita lakukan hal yang sama di bagian lesinya. Setelah itu kita putar 90 derajat, lalu kita akan letakkan ke dalam objek glass secara melingkar yang sudah ditandai untuk pengambilan lesi. Lakukan fiksasi objek glassnya. Jika sudah, kita tunggu sampai dia mengering. Setelah itu, jika sudah, kita akan melakukan mengisi dari formulir dan persyaratan untuk dilakukan pemeriksaan lab, untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Baik, di sini untuk pemeriksaannya sudah selesai. Baik Bapak, untuk hasilnya nanti bisa ditunggu 2-3 hari ya Pak. Ada yang ditanyakan Pak sebelumnya?